Annyeong guys, udah subscribe ke Drama Story belum? Siapa yang udah nonton Itaewon Class sampai episode terakhir? Rame banget dan acting para pemainnya juga apik. Untungnya di episode 16 ini jadi happy ending karena udah deg-degan aja di awal-awal episode masih begitu tegang ceritanya. Seroy berlutut di hadapan Presdir Jang demi bisa tahu di mana Geunwon menyekap Jisoo. Presdir Jang senang melihat itu, dia tertawa begitu keras karena Seroy akhirnya berlutut di hadapannya setelah 15 tahun. Presdir Jang menulis di sebuah kertas mengenai posisi Jang Geunwon. Dia merobek kertas itu menjadi sobekan kecil dan memberikannya pada Seroy. Seungkwan yang melihat itu menatapnya dengan sinis. Presdir Jang belum selesai bicara, tapi Seroy sudah membuat kertas berisi alamat Geunwon di tangannya dan merebut berbalik pergi dengan Seungkwan. Geunwon memerintahkan Bos Kim agar membunuh Jisoo terlebih dahulu, akan tetapi Jisoo tidak menyerah begitu saja. Dia melihat ada sebuah cangkul di sana dan mengambilnya sebagai senjata. Dia juga menendang pipa besi yang ada di lantai ke arah Geunso dan menyuruhnya menggunakan pipa besi itu sebagai senjata. Jisoo tidak peduli dengan ucapan mereka, dia malah memberi aba-aba pada Geunso untuk menyerang mereka semua pada hitungan ketiga. Gokil! Seroy dan Seungkwan bergegas menuju alamat tempat yang mereka dapatkan dari Presdir Jang. Dia akan menyelamatkan Jisoo, karena itu dia menyuruh Seungkwan untuk menentukan keputusannya. Dan dia juga sadar kalau dia tidak bisa memaksa Seungkwan untuk tetap ikut dengannya. Geunso kalah jumlah, dan dengan mudah dia dijatuhkan oleh Bos Kim. Bos Kim walau kesal, tapi akhirnya tidak jadi memukuli Geunso dan pergi mengejar Jisoo. Anak buah Bos Kim yang mengendarai mobil hendak menabrak Jisoo, akan tetapi Jisoo lebih pintar karena dia memutuskan untuk lari di tanah lapang. Bos Kim keluar dari mobil dan berteriak agar dia menyerah saja karena percuma. Sambil lari, Jisoo balas berteriak agar Bos Kim saja yang menyerah. Bos Kim akhirnya masuk ke dalam mobil diikuti Geunwon. Dia mengendarai mobil dan akan menangkap Jisoo dari sisi seberang jalan. Tapi salah satu mobil itu adalah mobil Seungkwan dan Seroy. Mereka menemukan Jisoo. Tanpa ragu Seroy memerintahkan Seungkwan untuk menabrak mobil yang hendak menabrak Jisoo. Seungkwan juga tanpa ragu meningkatkan kecepatannya dan menabrak mobil Bos Kim dan Geunwon. Ketegangan masih terus berlanjut. Geunwon sudah benar-benar kesetanan. Setelah puas memukuli Seroy dan membuatnya tidak berdaya di tanah, tapi Seroy tidak akan menyerah karena jika dia menyerah, dia akan mati, dan jika dia mati, Jisoo juga akan mati. Soah pergi ke kejaksaan untuk menyerahkan semua bukti kejahatan Jangga seperti korupsi, penggelapan dana, saham palsu, dan sebagainya. Berita mengenai kejaksaan yang melakukan penggeledahan menyeluruh di perusahaan Jangga atas kasus penyuapan, penggelapan, dan korupsi sudah mulai disiarkan. Kejaksaan juga sudah mengeluarkan larangan untuk Presdir Jang ke luar negeri. Presdir Jang akhirnya memutuskan untuk datang ke Danbam cabang Itaewon menemui Pak Seroy dan Jisoo. Pak Seroy menyambut kedatangannya, memberitahu rencananya untuk mengambil alih Jangga dan akan membiarkan Direktur Kang yang memimpin Jangga selanjutnya. Dan karena reputasi Jangga sedang tidak bagus dan dia juga membenci nama tersebut, dia berpikir untuk mengganti nama Jangga. Tapi akhirnya Presdir Jang berlutut pada Seroy. Di perusahaan Jangga, dilakukan rapat pemegang saham. Seroy dipanggil ke depan untuk menyampaikan pidatonya. Sebelum mulai pidato, Seroy melihat jamnya. Ternyata itu adalah jam mendiang ayahnya. Geunso bicara di atap dengan Seungkwan dan Hyunyi. Dia menundukkan kepala dalam-dalam pada mereka berdua dan meminta maaf. Hyunyi serta Seungkwan memukulinya sedikit karena sudah berkhianat. Mereka tidak marah sama sekali. Restoran Soa mendapat lamaran pekerjaan dari seorang pria yang ingin menjadi koki. Dan orang itu sangatlah tampan, yaitu Pak Bugom guys. Pak Bugom mendapat tes untuk memasak, dan Bugom memasak pasta. Soa berkata kalau dia akan menerimanya kalau Bugom mahir memasak dan langsung mencoba masakan Bugom. Seokchon yang ada di sebelahnya menyuruh Soa untuk bilang kalau masakannya enak dan terima Pak Bugom. Soa menatap Bugom setelah mencoba sesuap. Soa memuji masakan Bugom yang enak. Jisoo dan Seroy berkencan dengan jalan-jalan di Itaewon. Mereka berfoto bersama dan tampak bahagia. Dua scene loh, mereka kecup-kecup manja guys. Jangan iri ya. Itulah keseruan episode terakhir Itaewon Class. Makanya yang belum nonton segera nonton. Webtoonnya yang bagus dan akting pemainnya juga yang apik. Gak salah kan kalau dapat rating tertinggi 16,5% rating nasional dan 18,3% area Seoul. Dan jangan lupa K-drama story-nya di subscribe guys.